Jerajan juga ya, kena jerajan kafe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Allahumma ja'alna barahda hadha kitabihi wa halaqati nusadan. Ada sesuatu. Wa yastatina mu'anna. Wajib masalah kemudian tapi al-mahum yakar hajat syaitan ya harwa tidak hajat wadah ada hajat masalah hajat al-mahum fata al-amal hajat kita al-fatihah a'udhu minasyaitonir rajim. Ya kena abdiyat masyarakat sekin rotat jadi kamu apa adabul majalis adabul majalis 18 dua kali ada ulang adabul majalis tining panikan rana kita kata banyak perkumpulan laki-laki alamayatil majalisa wajib atas orang saya datang bersamaan al-majlis ada perkumpulan laki-laki abiyatul hadin sebagai waktu amulain man orang al-hadin ada orang sehadir bisalami kalban salam ayat jilisa berkata tujuh haisa intaha sakena totok bihi dengan al-majlisu pada pak tujuh waju arida anil adal al-ammah berkata kewaki minggu pasal orang an akwal amma dari banyak-banyak jawaban-jawaban seumum sebutu al-khariyati sesapai anil faidati dari faidah wa yuwayyiru belangkar biyadi berkata goba orang teman al-mungkara kemungkaran biyadi kalban tanaman Faya bestati maka lamun tak kobasa aman Fabisa di maka ngubah kelaban seneman Faya bestati maka lamun tak kobasa aman Bilisan Fabi kolbi maka ngubah kelaban ateman Waliyakum Membecek syaka'ah Man minal majlisi Berikan dengan tujuh in lam tadak lam minta ngajak ilal maqam tidak kenangan bihi kalimat ad-daruratu panapa darurat wayah takirah ban kotu takminah man ada ndak situ goreng min julasaihi dari orang-orang sehadir dakman rubama terkadang kana bada khairan panika lebih bagus minhu dari man indallahim ku Allah Ta'ala wala yu'addi ma'ahadan maka tu tak mudiaki man ada dan sedang orang lima di karena sunnah atana ahad li anna dzalika karena kunna ta'dim ada lima di yudha'ifud din panika ma'apas saya sebut adin dan agama wasikitun muru'ah dan makakar ada disebut al-muru'ata dan kehormatan wajikana fitariki dan namun badak man fitariki kepada kesehatan pada waktu terbau
maka becek mematuma orang torfahu dak paningalaman yurisil makhufah ban ko becek nolongi pesaman al-mufrad orang se ekani aja wa yun'ini dha'ifa ban orang man da orang se apes wa yursidid dhalla ban notraki pesaman da orang se kasasar se posan wa yuradu salam ban ajab orang da salam ala man bada'u bi atas orang yang mulai man da orang wa yu'ti sa'ilah dan aparingah man as-sa'ilah da orang yang minta wa yakun ban cek beda man fi jalsatihi edam katu je orang wa qaron panika cermikah fa inna dari kan sambut ada panika cerkacet dari kesebut ila takdimihi da ngaku-ngaki iman wa tina'il li sya'nihi ban amar tuliaki da kalakon teman. Sekarang musim onsengan. Ada yang tempat undangan, ada yang jadi kita tidak melempar kumpulan majelis taklim, majlis akad nikah, masih banyak majlis, apalagi sekarang majlis undangan maulid. Ini santri ini tidak menyimpang dari sifatnya. Santri adalah ahlakul kali yang nakal semua ni. Yang kecil jangan takut, takut diri nanti. Takut. Ada majalis ini ada tata caranya orang berkumpul. Berkumpul itu lebih dari satu, banyak berkumpul 2 orang, 3 orang, apalagi majlis kaum ma'alim, majlis salawat, majlis zikir, ya apa saja yang berkhal dari kebaikan. Alamayatil majalis ayatulah hadir bisalam. Jika kita hadir ke majlis ini, disunahkan kita mengucapkan salam. Jadi jika kita masuk majlis, ya assalamualaikum. Dan tidak, jika orang ramai yang 2-3 orang, cukup 1 orang yang bilang salam, tapi yang lainnya wajib menjawab. Jadi salam biasakan. Salam ini ada doa. Jadi maka tidak boleh kepada orang kafir kita bilang salam. Orang kafir jawab salamnya orang kafir. Sekarang banyak yang katanya salam ini misalnya sudah sama dengan selamat pagi. Jadi Gus Dur dulu itu sampai Kiai As'ad Sukarja sampai keluar dari NU karena Gus Dur bilang sekarang selamat pagi sama dengan assalamualaikum sudah sama dengan selamat pagi. Itu jadi polemik. Karena bilang selamat pagi ini hanya doa pagi. Paginya selamat, siangnya udah mati. Jadi paginya selamat, sorenya sakit. Paginya selamat, siangnya celaka. Jika assalamualaikum itu doa. Selamatan akan kita semua. Warahmatullahi dan rahmat Allah itu doa. Sama dengan bilang almarhum. Jadi kata orang kampung bilang jangan almarhum. Bilang orang kafir almarhum. Almarhum itu doa. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Jika orang kafir bukan almarhum, almalun. Yang terkutuk. Ini yang banyak kita keliru. Sekarang umum. Bahasa ini jadi bahkan bukan ucapan biasa, ini doa. Jadi jika orang kafir bilang assalamualaikum kepada kita, jangan tidur, yang kafir semuanya. Yang ngantuk bangun. Yang ngantuk bangun. Jadi jika ada orang kafir bilang assalamualaikum kepada kita, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Kadamu ada kecelakaan. Apa? Karena tidak ada, saya boleh mendoakan orang kafir. Biar orang tua kita menubila kita mu'alaf Islam, orang tua kita kafir tidak boleh mendoakan. Tapi yang boleh doakan ya Allah berikan hidayah kepada orang tua untuk masuk di dalam agama Islam. Boleh itu tak doa? Tak boleh. Orang video tak boleh. Jadi jika kita mu'alaf punya orang tua kafir, tidak boleh didoain kecuali dimintakan hidayah untuk masuk Islam. Jadi begitu tadi, tak boleh mendoakan orang kafir atau menjawab salam.
Jadi akhirnya polemik ini sampai Kiai Asad Mufarokoh, misalnya orang berjamaah keluar, karena jadi pada suatu saat saya dengan Ustaz Jalan kurang lebih tahun 83 mungkin ada pertemuan ulama di Jakarta, katakan Gus Dur sebagai tutor yang beri pengajian, dibuka sesi pertanyaan. Saya bertanya, karena beberapa orang bertanya, saya juga kan Ustaz Jalan. Kita pakai sarung, jadi enak duduk bersila di kursi itu. Jadi Gus, coba betul Kalimantan Barat Dayak ya, Pontianak itu sudah Dayak Pontianak. Apa ya? Tentu ini orangnya seru tuh, kayak tidak peduli orang itu, begitu. Kayak kan tuh orangnya, tapi jika sudah tanya jawabnya spontan. Ada salam dari orang Pontianak, Gus, kami tetap husnudzon Amerika itu, tapi karena kebodohan kami ini akhirnya pikiran-pikiran nggak tenang karena selalu mencari jawaban apa yang dikatakan Gus Dur. Tapi tetap kita mengatakan apa, karena kebodohan kami tidak bisa mengerti. Maka ini kami ada salam jabatan untuk bertanya apa saja. Satu, kenapa Gus Dur dulu mengatakan bahwa Assalamualaikum sama dengan selamat pagi? Ini kelebihan Gus Dur. Kedua, kenapa Gus Dur menjadi ketua Persatuan Film Indonesia yang notabene orang-orang film artis itu kayak itu bawaannya. Ketiga, kenapa Gus Dur mau menjadi penasehat menampingi satu yayasan yang diadu oleh orang Yahudi di Israel langsung. Yang notabene ulang tahun berangkal Yahudi dan salah tadi ini sudah tahu dia katanya orang internet keset itu sampai kamu masih itu. Dan lagi kita ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Gus Dur mau jadi penasehat yayasan bikin dia. Ada aja kata Gus Dur. Jadi jawabnya, kenapa saya katakan Assalamualaikum sama dengan selamat pagi? Siapa yang mengatakannya? Ini mana di Badil? Sekarang ada Koramil datang. Biasa di pendopo, mana di masjid? Tahu ramenya itu orang bukan Islam ya. Bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua, termasuk kiai ustaz-ustaznya. Ada Pak Camat masuk ke kampung, Assalamualaikum, jawab semua. Jadi kata saya ini sekarang Assalamualaikum sama dengan selamat pagi. Orang kafir pun jawab semua, orang Islamnya. Jika memang sakal Assalamualaikum suci, kenapa ada yang protes? Nah, ini kan tidak boleh kamu katakan gitu, karena ini ada doa bagi orang Islam yang sebagai salam itu. Makanya saya mengatakan bahwa Assalamualaikum sudah sama dengan selamat pagi, tidak ada orang Islam lagi keberatan. Jadi bukan khusus salam, malah kita apa kata kiai itu? Kata itu kiai itu melotot saya. Kok berarti katakan gitu? Itu masih ada Ustaz Jalan. Baru itu ngerti semua. Allah, yang salah kita malah. Jadi bukan Gus Dur. Gus Dur mengatakan selamat pagi sekarang sama dengan selamat dengan Assalamualaikum sama dengan selamat pagi. Jadi yang salah kita tidak turun gol kalau itu. Jadi atau kita dijawabnya tadi, tidak bilang Assalamualaikum, kita aja jawabnya Waalaikumsalam. Yang kedua, kenapa Gus Dur mau menjadi penasehat artis tuh, Parvi Persatuan Film Indonesia. Yang notabene orangnya kayak itu. Betul kan? Siapa itu yang main film? Orang apa? Ada orang Islam loh. Ya, malah 90% yang main film orang Islam. Jadi akhirnya mereka datang, Gus mau jadi penasehat kami ya, Persatuan Film. Iya, ada syarat. Apa? 1 bulan lagi mau Gus. Ini 1 bulan lagi. Akhirnya ya Gus Dur ya. Akhirnya dia ngaji pertama, Gus kok sebulan berapa Gus? Minta sebulan 2 kali Gus. Iya, sebulan 2 kali minta tiap minggu. Sekarang bagaimana? Salahnya kan perbandingan. Salahkah ada pokok pisang mau mati? Lantas saya pupuk dengan tai gembok itu. Tai gembok, tai sapi itu. Nanti
Lantas pisang ini subur, berbuah dan baik. Tak kata saya. Artinya sekarang udah banyak artis-artis yang pakai jil, yang naik haji, banyak yang sadar. Ini kalau jadi Gus Dur maunya itu ada jalan, bukan hanya mau dari penasihat tapi mengajak mereka untuk apa? Kembali kepada dis. Yang ketiga, berat semua ini kejadiannya. Waktu itu jadi fitnah besar nasional. Yang Gus Dur ini kafir, malah mendukung Yahudi. Sedangkan ayat dengan orang tahu akal Yuda dan Salat ada. Tidak akan rela orang Yahudi dan Salat itu sampai kamu ikut mereka. Apa Gus Dur? Saya ditanya penceritaan di Israel minta jadi penasehat yayasan Menachem Begin. Itu orang presiden Israel yang kejamnya. Jadi Israel ini tidak ada Yahudi itu percaya ke manusia siapapun. Kakeknya sendiri tidak dipercaya. Kakeknya itu Amerika saya tak percaya, apalagi orang lain. Jadi saya kok ditarik. Saya mau, kenapa? Betul ingat kepada itu malaya musyar ya kofisya. Orang yang tidak tahu kejelekan maka kena akan kejelekan. Saya tidak tahu dapur Anda isi apa, rumah Anda isi saya. Tapi kecuali saya diajak oleh Anda masuk ke kamarnya, bukan saya akan tahu ada isi apa, kurang apa. Jadi saya itu sebelum orang Menachem Begin, orang Israel kentut, saya tahu bahwa dia mau kentut. Tahu? Karena urusan sudah masuk ke dalam. Saya tahu sampai bulu ketiaknya Menachem Begin saya tahu. Artinya begitu itu bisa masuk ke dalam, tahu rahasia saya orang Yahudi. Ini karena itulah kelebihannya Gus Dur. Jadi kita jika ada salam itu adalah doa. Orang yang bilang salam hukumnya sunat, yang menjawab hukumnya wajib. Jadi anak-anak kita biasakan. Jangan siap takut ke danun dan berpi. Berkecil tak ada. Tapi kalau betul dia ada di gendeng. Assalamualaikum tak jawab. Tak kena susah apa nak kanaknya. Gajilan tak kena nol. Dari putu. Dari yang bodoh. Assalamualaikum tekan. Aku kayak mereka ucap nak. Bahkan Assalamualaikum itu doakan kita semua. Yang tidak boleh ada orang Assalamualaikum minta waktu kecil, tidak boleh menjawab atau dengan hati. Habis kecil udah kecil jawab belakang. Ini anak-anak. Jadi kita biasakan Absolut salam sebarkan dengan salam. Kecuali kepada orang-orang kafir. Apalagi di majelis. Di majelis seperti pengajian dengan Assalamualaikum. Nah, jika di masjid orang ngaji dan kita masuk tetap salam tapi pelan. Ya. Jika kita masuk pertama dan ada orang di masjid, kita tidak bisa salam karena masjid tidak sepi dengan malaikat. Ini anak kita biasakan. Wajib disahihinta ilal majlis. Dan kita jika duduk, kita di mana batasnya? Oh di sini. Nah, kita duduk. Kecuali ada tempat, oh ini bagian kibar-kibarnya para ulama. Nah, kita tempatnya santri di sana. Jangan kayak apalagi undangan Allah. Apa? Sampai tahu di mana batasnya ini. Kedua, di depan. Yang di depan itu 3 aja boleh ikutin. Tempatnya imam, tempatnya bilal atau cadangan. Lainnya mana yang awal? Nah, ini santri tenang. Malah saya tempat Jumat dari gendengnya santri ini, bodohnya. Setiap hari selalu Abi mengingatkan, awalkan pergi ke masjid. Mana masuk akal jika santri sudah adzan berangkat. Buka otaknya santri ini. Undangan siapa Jumat? Di rumah siapa? Yang lemai siapa? Tapi kamu mesti sembarangan. Tapi kok maulid diundang jam 8, jam 7 udah siap. Ngerti? Karena makan. Malu kita ini. Yang undang bukan bupati, yang undang bukan gubernur, yang undang Allah. Sunat malah. Sunat mandi dulu bersih. Siaplah. Jam 10, setengah 11. Paling rendah jam 11 sudah di masjid. Santri ini terlalu kamu bagaimana? Diingatkan terus.
Wadakir fa inna dzikra tanfa'un mu'minin. Jangan menjadi qalbul qasi. Ini anak-anak. Jadi jika kita di masjid, di mana? Dia tidak usah diatur. Depan-depan isya kosong masa santri. Ini. Kita datang hadir ke masjid saat hari Jumat di mana saja, di mana tempat duduk itu yang terakhir kita dudukin. Jika tidak datang pertama nomor sampai penuh saf pertama. Begitu juga di undangan sampai penuh. Jika penuh kita di tempat mana? Kata tuan rumah. Oh di sana, di samping. Ikuti. Jika masih kosong dengarkan santri semua. Kalau ada tahu santri. Ini santri yang tidak tahu adab. Tidak tahu akhlak, duduknya sembarangan, kocar kacir. Jika santri tahu, ambillah Jumat dulu, mendengar Allah. Kemana aja? Saat pertama sampai penuh, sampai rapat, sampai penuh. Baru buat saf kedua. Dengannya yang di samping apa yang kecil-kecil semua, yang di depan. Tidak usah disuruh kamu merasa ini malu di rumah Allah. Atur oleh kamu. Datang berdua sampai penuh, baru nomor 3. Jangan seenaknya duduk, malu tuan rumahnya. Apa lagi tuan rumahnya Allah. Tuan rumah orang sakit coba kamu datang kocar kacir, malu enggak? Pas saya datang, mulutnya saya datang, oh iya deh, kau ini paling rajin. Oh, saya pede yang paling rajin. Arya beda kecengah. Bukan. Jadi kita duduk itu di mana batasnya orang yang duduk, tadi kita baru masukin. Ini anak sati. Ini terakhir Abi ingatkan. Nanti Abi tidak ingatkan lagi itu ditarik kupingnya. Jika datang di terutama di masjid, mana yang kosong cepat langsung diisi. Apa saf pertama yang paling afdal, baru saf kedua. Jangan kamu duduk sembarangan. Malu ketua rumahnya. Ini ya, ujian ini majelisnya ajar di masjid. Jika di masjid tertib, insya Allah lainnya tertib. Jika di masjid sudah tidak tertib, apalagi di masjid lainnya. Ini biasakan. Ada orang tidak ada orang biasakan akhlak itu. Dan ngatur saya, dan ingatkan saya. Dan saya ini merasa rasa malu. Rasa malu selalu diingatkan begini, ya Allah ini tidak benar duduk begini. Harus begini duduknya. Insya Allah kamu jadi orang baik. Ini anak saya, jangan cuek kupingnya. Gak ada gunanya ngaji. Gak ada gunanya. Jika ada ilmu itu langsung kita praktek. Alam bisa, kena biasa. Jadi biar kamu ngaji tiap hari semangatnya tapi didengar tapi tidak dikerjakan, apalagi tidak dengar tidak dikerjakan. Ini barang yang kecil saja, barang yang kecil jangan duduk saja. Apalagi yang nanti akan merembet kepada yang besar. Jadi istiqomah. Jangan duduk, jangan ibadah, jangan apa ya. Allah bisa kena biasa. Wa ayyuha al-aqwalil amma al-khairi 'anil faidah. Jika duduk di perkumpulan jangan kita ngomong yang berguna. Yang tidak berguna kawan-kawannya, apalagi nanti orang kita ribut. Santri. Ul khairan awalnya semua lebih yang lain. Jatuh diam saja. Jadi apa yang bagus baca istighfar, baca selawat, apalagi maulid. Duduk itu sudah kita tidak harus baca selawat Allah Muhammad SAW. Kita ini majlis kepada undangan Rasul. Maulid ini datang dengan Rasul. Perbanyak selawat. Dengarkan semua setiap dia jika duduk di majlis terutama majlis maulid, tak usah banyak bicara, apalagi bicara-bicara yang ngomong yang tidak ada gunanya. Dikira ini santri-santri. Ini harus dipraktikkan, nanti juga praktik ya. Ingatkan oleh yang lain. Jangan lupa ingat dan syukur. Terus begini kan mulutnya. Jika Abi begini itu tangan itu berarti dia Abi belakangnya yang Abi dingin larang itu dia bilang ada yang bicara itu. Nanti laporkan ke Abi. Oh, siapa yang tetap bicara oleh Abi dingin dia itu di masjid itu? Malu. Abi pun dulu malu kepada Allah. Sudah beritahu ini masjid Allah masih kamu ribut, berarti saya yang tidak berhasil. Ini ya. Bum.
Ini anak-anak ini yang bikin malu di undangan. Makanya sakti itu lain dengan lainnya. Ini panduannya sakti adalah adab. Adab itu adalah akhlak. Wa ayyurul munkar biyadik, jika ada yang tidak benar, obahlah dengan tangannya. Jika ada kawannya tidur, ada baca biubi tidak baca, apalagi kelahi, apalagi bergurau, paling tak ketutlah biyadik. Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabilisani. Jika tidak, jangan tidur. Jangan tidur. Ingatkan jika sekawanannya. Jika lihat lain tidak benar, diingatkan jika bisa dengan kekuasaan. Jika polisi ya ditangkap. Jadi jika kita ya tidak mampu, mungkin kita beri nasihat. Masih tidak mampu dengan lisan, takut marah, takut melawan. Fa'lam yastati fa biqalbihi. Jika tidak bisa, diingatkan dengan hati. Ini orang ini bukan kawan tapi orang sati lain. Nanti ada kasus yang ini berguru gitu. Wa adhaful iman, mengingatkan itu ada paling lamanya iman. Wa yakum bil majlis ilam tada il maqami midurur. Jika kita sudah ingatkan ini orang ribut, ini di masjid ribut, bicara ini kita tidak bisa, kita yang keluar. Kita keluar dari masjid supaya kita tidak ikut dosa. Jadi jika ini orang mengingat kita, dia bisa mengingatkan dalam jatah pengungkap, jatah itu, maka kita lebih bagus kita yang keluar supaya kita tidak kena juga, tidak kena. Jadi anak-anak, di mana saja kamu, di dalam surah, di dalam majlis, di dalam pengajian, ada kawan yang bicara, ada kawan yang tidak menghatikan ustadznya, ini wajib kamu yang lain mengingatkan. Ada yang tidur, ini itu bangunkan. Ada yang bicara, susukut. Sudah tidak dengarkan, mana mengganggu orang kan? Berapa dosanya? Satu, ustaznya ngajar, dia mendengarkan. Kedua, sudah mengganggu. Sudah tidak mendengarkan, dia bicara. Berapa dosanya? Tidak dengarkan keadaan guru, maka mengganggu. Ini diingatkan kawan yang lain. Good. Insya Allah kamu ini manfaat ilmunya. Ini yang paling sulit. Jangan sangat belajar ini. Ilmu yang manfaat itu karena apa? Takdimnya kepada guru, karena bukan alimnya. Ihtiramnya, muliakan guru, mendengarkan guru, takdim ke guru, taat ke guru, menkhadimnya guru. Man alami harfan bahwa ustadi. Fa insya'aba ani fa musyaffiqun. Ini guru itu ada segalanya. Lebih dari orang tua kita. Apalagi kita tidak merhatikan, ngantuk, bicara. Bagaimana pada pada ilmu? Dengan ini sakti. Jadi kamu sadar sendiri. Jika perlu ada guru kita ngantuk, tak usah disuruh, berdiri sendiri. Ngantuk. Jika berdiri masih ngantuk, angkat kakinya satu. Insya Allah, angkat kakinya satu, tidak akan ngantuk. Jika masih ngantuk, angkat kakinya dua. Ya kamu, itik itu tidak tidur. Coba lihat, itik itu, bebek itu tidak tidur. Jika tidur dia benar-benar, jika dia tidur diangkat satu kakinya satu dan ditekuk kepalanya ke sayapnya, berarti dia benar-benar tidurnya ya. Kamu jika ingin alim ngantuk, ikut ilmunya itik. Jika kamu ngantuk, berdiri. Jika masih ngantuk, angkat kakinya satu. Insya Allah kamu alim. Biar ngantuk. Karena lepuh. Lihat ya, itik benar kata Abi. Sendiri jika itik banyak. Dia jika masih tegak belum tidur. Tapi jika sudah diangkat kakinya satu, ditekuk kepalanya, berarti sudah nyenyak. Ini anak santri. Jadi melatih ilmu itu, sulit ilmu ini, ilmu yang manfaat. Jadi jika kawan mau diingatkan tidak bisa, kita jangan ikut bicara. Tidak usah ribalah, tidak usah fitnah, dan kita dosa. Wah, kamu soal ini. Sudah kita keluar saja. Jika kita tidak bisa menghalangi mereka selalu berbuat itu, kita menjauh. Wa aila yatiqru adam min julasaihi, dan boleh kita menghina salah satu orang yang tempat duduk.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakuna khairum min. Hai orang kaum laki-laki, jangan kamu menghina kaum laki-laki yang lain. Jangan jangan orang yang kau hina oleh kamu itu lebih baik dari kamu. Wala nisa'um min nisa'in ayyakunna khairum minhun. Juga orang perempuan jangan mencari perempuan lain, tak ini, jangan kecil. Itu masih bagus dari kamu yang mencela ya. Jadi kita dilarang mencela. Jika cela diri sendiri. Jangan kata pepatah, gajah di depan mata ada kelihatan. Jadi apa? Hukuman di sebelah dia. Barang dosa kita yang bisa tidak pikirkan, masa orang yang kecil kita pikirkan. Jadi tidak boleh kita mencela seorang. Dicela diri sendiri. Rubama karena khairan minhun intallah, jangan-jangan rekam cara itu lebih bagus dari kamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi indahnya Islam. Kita tidak boleh mencela orang jika mencela diri sendiri. Jadi laki-laki dan jangan-jangan yang kau cela masih mungkin waktu itu dia cela satu, sedang kita dibuat cela kita. Kita dia buat dosa kecil, sedang kita dosa besar lebih banyak. Jadi yang bikin oleh kita yang ngantuk ada kabir belakangnya. Cegah, go. Wala yu'adimu adam limalihi. Jangan kamu menghormat jika ada perkumpulan ini ada orang kaya. Jangan kamu menghormat seorang kaya karena kekayaannya, kecuali memang orang ini memang karena baik akhlaknya. Asyahi, dia orang pemurah, dia lambat dan orangnya taat, tidak apa kita mengharap. Tapi jika yang hanya kaya hartanya, banyaknya pemberi tapi tidak sholat, tidak apa, tidak usah sholat. Fir'aun lebih kaya, sampai mengaku menjadi Tuhan. Jadi siapa orang menghormat orang yang kaya karena kaya, maka hilang sepertiga imannya. Ya anak-anak, karena orang kaya nanti, untuk orang soki kaya datang kita ini cepat. Dikeluarkan hambanya, dia bakteri yang bagus keluarkan, caki yang bagus keluarkan. Sekali ini di kebun datang, apa ya? Oh datang rekiba, pada tujuh ada tekar lagi. Mereka diberi berapa? Malah terbalik, jika orang kaya biasa saja dulu. Di sini tidak ada orang kaya kecuali minahamai kita anak dari orang-orang. Jika orang kaya biasa dia. Jadi jika kita ada keluarga yang miskin, coba kita ada tamu yang miskin, kita coba hargai, beri hamba yang bagus, berikan makanan yang enak. Dari kebun kita, keluarga kita miskin, hormati, berikan kue yang enak. Apa dia berdomin? Ya Allah, saya pergi ke keponaan saya. Ya Allah, saya dihormat, saya kayak raja. Itu 1 tahun masih dongeng terus. Orang kaya diberi, udah biasa nih rumahnya kayak berikan air putih jajan. Ini anak-anak kita. Jadi jangan menghormat. Tapi jika orang kaya ini karena akhlaknya yang baik, karena bukan mengharapkan, tapi kebaikannya ada apa-apa. Lihatlah lebih ibdiin, karena kita menghormat kaya itu melemahkan keagamaan kita. Sekarang banyak yang jangan. Bilang untuk mengkaring soki apa. Abi ada satu. Jika orang baik dan kaya, Abi itu lebih jauh lagi. Banyak orang. Abi jika perlu apa minta, jika anu beritahu, jangan ya. Ada orang di Malaysia, kita masuk 1 tahun, ini menyumbang ke sini, baru kenal nggak gitu. Ini kurang lebih 600 juta aja nih, Pak. Sampai ke sini dengan anak-anaknya. Jadi minta Abi sampai ke dia, penting kami duduk dengan pesawat. Yang penting doa Abi mau balik, kita antar. Abi tambah sulit itu, takut kebiasaan. Jika Abi sakit, sudah semua ditanggung di sana. Ada yang suruh doakan bangun hotel untuk mendoakan hotelnya. Ini kan kebiasaan alami saya karena biasa. Sudah. Ya dia datang anaknya di Amerika dibawa ke sini. Ini bangunnya ini ada bantuan awang sohornya banyak. Kenal kali sekali. Ini kurang lebih 600 juta yang beli di sini.
Abi enggak biasa. Ada orang baik, anak angkat Abi selalu baik, yang beri bedak. Jadi pada suatu nelpon Abi bisa sini. Enggak, ada bagian sekat. Aduh maaf ya kok sekat ini. Tapi kok kamu minta tolong Abi ngecat rumahnya, mau cabut rubuhnya, Abi mau berangkat sekarang. Tapi kok sekat ini karena bukan karena punya yang mustahik, karena kata yang mustahik harus diantarkan. Waduh, dan kita datang kami, Abi, aku sombong. Tak berani dia panggil lagi. Kecuali bisa ini santai-santai. Iya, kok santai-santai. Dan aduh berapa? Ada yang kiai ini minta sekat sampai duduk berjam-jam nunggu orang yang mesti tidur. Tunggu kata ini yang buat harga diri. Ini bukan kan? Abi setiap orang tambah baik, Abi tambah jauh. Makanya saya bilang ke anak saya, Abi itu punya fisiologis. Merasa dibosanin orang sebelum orang bosan. Masa dibosanin orang sebelum orang bosan. Jangan sampai bosanin orang. Ada orang baik tak mau kita pergi, terus akhirnya orang bosan. Jika sudah bosan tidak ada harganya orang. Tapi jika kita orang sedih bosan sudah lagi masalah. Pada suatu saat dia akan datang lagi ke kita. Ini anak-anak. Jadi jangan biasakan kamu menghormati orang kaya karena kecuali dengan kebaikan akhlaknya. Karena yang ini menghilangkan apa? Sepertiga begitu juga jika kamu kawin. Jika kamu kawin karena kekayaannya, hilang juga kamu. Dengan cantiknya, makanya jika kawin jangan orang cantik, cari yang awet itu, yang jelek itu awet. Yang jelek awet. Jika yang cantik tidak awet. Jika sudah kerepot masih cantik. Dulu cantik sekarang ini jelek ini. Berobat tak? Jika yang jelek ini jelek, sekarang jelek, kan tetap awet. Tua pun tetap jelek. Tak ubah-ubah. Jelek, katanya jelek, tua jelek. Yang cantik tak masalahnya udah jelek. Tambah tua tambah jelek. Yang awet yang mana? Yang awet malah yang jelek. Kali yang jelek jangan kira. Artinya yang jelek dan cantik apanya? Akhlaknya. Yang cantik yang punya akhlak itu istrinya orang. Walhamdulillah. Walhamdulillah min dzalik. Tapi yang cantik alimah hafizah muti'a wara'ah dan muhlisah itu baru kamu. Wali syukur mula'at dan kita menghormati orang yang kaya itu menghilangkan harga diri. Jadi anak-anak jangan terlalu kita merendahkan diri kepada orang kaya. Kami saya, adik ibu, paling masukin dulu kaya. Seperti di Lebaran tuh orang berapa terus diberi amplop. Jika kiai dengan keluarganya dengan apa? Dengan tiketnya, dengan pesawatnya, tapi tidak punaan. Tapi tidak kejadian ya. Apalagi pada orang lain. Ini apa? Hargai diri kita oleh kita sendiri. Wa in kana fi dzalika falyudul tarbau. Ini anak-anak yang terutama santri, jika kamu berjalan jaga matanya. Jangan mata keranjang. Jadi jika kita jalan orang ini semua. Jika kita pandangan pertama kita lihat orang itu cantik ya sudah, tidak apa-apa. Yang bulan kedua itu yang dosa. Masih kurang jelas tadi. Cantik benar. Masih kurang lagi. Lebih cantik lagi. Itu masih berputar sampai nabrak tiang listrik. Nah ini. Jadi jangan. Jadi jika kita terlihat itu tidak karena terlihat tidak sengaja, kecuali disengaja. Yang terutama santri, jaga matanya, jangan mata keranjang. Sekarang ini matanya hancur. Laki-lakinya mata keranjang, perempuannya senang dikeranjangi. Sudah laki-lakinya mata keranjang, perempuannya senang dikeranjang, hancur semua. Jika laki-lakinya mata keranjang, perempuannya tidak mau dikeranjangi, mesti selamat.
Ini laki-laki yang udah menganjak, perempuannya senang dikeranjangin. Ini santai-santai, mata jaga, insya Allah selamat. Wa yudhil malhub. Jika ada orang dianiaya orang, kita bantu semampu kita. Ada anak nak kelahi, kita larang, tak boleh kelahi. Ada orang tua, tidak orang-orang kita bantuin. Ini anak kita sesuai dengan kemampuan. Membeda orang ngacarok, kami cek bantu. Takut lo kaki ya. Ya, paling tidak kita tolong ke orang lain. Ke aparat telepon, Pak Polisi ini ada perkelahian. Nah, ini sudah masuk kita menolong. Cepat Abdul pakai. Oh tak boleh kok tolong benda pada. Ini lain betul dah. Wadil dhaif. Nah, membantu orang yang lemah. Anak-anak santi, umpamanya kamu jalan, dengarkan santi. Kamu jalan, ada orang ibu-ibu tua. Ini santi, sebagian akhlak. Ada ibu tua mengangkat-angkat barang dari ketuaan. Bu, di mana rumahnya? Ayo bu, saya bantu. Masya Allah, berapa mulia ya santi. Ada orang tua keberatan bawa lemah seorangnya. Bu, di mana bu? Ayo bu, saya bantu. Gembira enggak orang ini? Menggembirakan orangnya itu yang bisa pahalanya. Nah kalau nak bantu kan siapa senyolong? Nggak pekor TV. Jika kamu ada mobil naik Honda, ada orang tua jalan, mau kenapa? Karena ayo pak gitu. Handangnya kosong dari pal, mau pal, ada orang nunggu mobil jalan, kamu bonceng. Itu ada cerdas. Kalau benda orang bini mau kemana dia? Ayo bonceng. Terus ke neraka. Ya. Abi itu dulu, Abi ikut sepeda kuncel di depan, enggak jalan kaki. Ada orang dulu kan sulit kendaraan, daripada kosong ini bawa senangnya. Begitu juga Abi. Aduh, masya Allah dunia. Ini pahal suatu amal kecil insya Allah bisa diisi Allah SWT. Jadi membantu orang-orang yang dan menunjukkan orang yang kesasar. Mana rumahnya Pak Mudi? Pak Mudi ini Pak Mudi. Coba ke sana Pak Ibu sana berhadiah wapotan Pak baru dan terus. Ini sama dengan orang Surabaya becaan. Mana? Berapa? Jauh itu. Berapa ada 2 kilo Pak? Udah dibecek. Nggak tahu dia bawa jalan jauh-jauh, tak tahu dia di sisi jadi. Kita kan tak tahu kan. Ini jangan. Jadi atau jangan anak-anak nih. Orang yang kesasar, apalagi orang yang cacat, orang buta. Nah, ini mana mau nyebrang mau ambil aku tidak tuntun. Kiri Pak sedikit lagi sedikit pros, mereka balik masuk. Ini bukan menunjukkan orang yang kesasar ini. Tambah kesasar, depannya lagi Pak, kena kejam listrik. Jadi jika ada orang yang ini yang cacat yang apa ini bantuin kita. Nah, ya. Tapi ada juga orang yang ini orang yang nakal. Jadi Abi dulu waktu mondok ada orang tuh katanya tidak punya kaki, dipikul pakai kanjang. Abi ini mau belanja tidak tega, bahkan tidak punya uang. Belanja sedikit jika hari Jumat itu kan ada lebaran istilahnya. Kita anak sendiri mondok dulu sahabat. Jadi lebaran Jumat itu kita ada uang umpamanya sekarang 5.000 beli tempe dengan rempahnya, dibeli rempah lengkap. Jadi di pasar tahu bahwa rempah lengkap. Sampai di pondok tidak tahu rempah berapapun dikocek semua, masukkan ke tempe. Itu sudah makan lebaran katanya seminggu sekali. Tapi jika ketemu dengan ini, tidak jadi belanja. Diberikan kepada orang ini, dipikul dengan orangnya tidak punya kaki katanya bisa jalan. Pada suatu ada toko laris Cina, dia beli anjing handler yang besar itu yang. Jadi si ini mau pergi, si ini wali,
Wali tahu bahwa ini bohong. Nggak tahunya dia mau dilocati sama anjing. Wah, nggak tahunya dipikul ini yang lagi lebih dulu kurang kaki. Yang ini loncat, ditakutnya sampai loncat, ketahuan bahwa ini bohong, punya kaki, tidak tahu ya, hanya ditekuk kakinya. Nggak tahunya ini gantian 3 orang. Jika nanti dia capek, satunya naik, 2-nya mikul. Jika nanti capek lagi berdiri sapinya, dia naik, satunya mikul. Kena kibul kita ini. Jangan dipakai oleh santri. Jadi sama, jika dikata kita sulit mau nyebrang, ini anak-anak Jakarta lakunya. 2 orang 3 orang, yang satunya buta, pura-pura buta, dituntut sama lainnya. Udah sebab-sebab, bertelik semua. Ini tidak boleh bohong itu, tidak boleh. Jadi kita ada orang di mana kesasar, kita tunjukkan. Jika kita tahu teman rumahnya atasan, paling tidak ditunjuk yang benar. Jangan yang salah terus Pak sana belok kanan Pak, udah kanan terus bujur lagi, ada lagi masuk Pak, terus belok kiri Pak, ketemu mana sampai sesat orang ini. Jika kita tahu, kayak kemarin ada orang Jakarta. Jakarta ini mulai tahun 91 dia ada orang pinjam uang, letakkan sertifikat pinjam uang 1 juta dari 91, udah berapa? 20 tahun, 21 tahun. Hanya sini ke Mas Sahrul Hirnya, gang sini baru caranya, baru Abi tahu sertifikatnya ini punya Abi di sini, ada nama Abi apa ya? Tidak tahunya di sana mertua rumah di gang ini. Jadi suratan masih itu termasuk orang kasar. Bodoh, senang orangnya sampai menangis karena apa? Ada amanah. Sertifikat ini akan disampaikan ke orangnya dulu. Ini anak-anaknya tidak tahu labuan, karena kita tahu, kita kan tidak tahu itu dosa. Kamu tahu karena malas apa? Bila tidak tahu, tidak tahu. Waalaikumsalam alaman betal. Jika ada orang salam ke kita, assalamualaikum, kita wajib jawab waalaikumsalam. Yang bilang 1 orang, jawabnya semua. Waliuti syail, dan beri orang yang minta-minta. Jika kita ada orang yang minta-minta, berikan. Apa yang dapat tidak, apa senyum. Pak, maaf ya Pak, saya tidak punya. Mudah-mudahan Bapak sehat, diberi rezeki oleh Allah. Kaki mana saja dan itu. Itu paling tak ada. Tapi memang ada. Jadi kita ini mau beri orang itu sedih. Jika kelihatannya memang ada orang minta ini, kemarin selalu datang ke sini. Minta di mana ke sini minta, ada minta bangun. Ada di Pak Sumenep ini sebuah desa. 90 orangnya, 90% rakyatnya ini meminta-minta ke Indonesia. Tapi rumahnya di Sumenep itu wah kaya-kaya. Malah di sini ini tahu di rahasia ada 1 bapak ini dipulangkan ikut kapal, tidak mau, ingin ikut Garuda. Bagaimana? Kitanya ikut Garuda, bayar sendiri. Kenapa? Ada uangnya ketahuan 90 juta. Ini hanya begini saja. Saya bisa haji 500.000. Dia kita saja bencolannya, hajinya 50.000. Ini jangan. Jadi orang ini jangan diberi orang ini. Termasuk di lampu merah itu orang akan semua. Tidak usah. Saya berapa puluh kali ada anak yang minta-minta. Ada, saya tidak punya orang tua Pak yatim. Ikut saya. Nanti kali, lari dia, lari. Sampai saya juga dibawakan minum ke 2-3 anak-anak. Kamu di mana? Saya Pak, dari ini tidak punya anak. Ikut saya nanti. Saya ada pondok nanti ngaji, akan bilang balik. Wah lari. Kenapa ini? Minta-minta untuk main kelayang. Dia dulu siapa orang ini? Kecuali orang yang cacat benar, buta benar, udah sepuh, tidak bisa usaha. Ini. Tapi jika orang yang masih sehat ini masih bisa usaha. Wadah kurbi majlis wukura, jika duduk kita terhormat dengan metode baik pakaiannya. Jika kita ada di majlis, kita jaga pakaian kita. Sopan tidak kita majlis ini?
Majelis mantan, majelis takdim, majelis apa? Lihat. Jadi duduknya gimana? Jadi orang ini akan dihargai karena akhlak. Tapi jika orang pakainya sembarang, pergi masjid sini, nggak karuan pakainya pakai celana bolong. Ini likulli syai'in indahu maqamun. Sesuatu ada tempatnya. Pergi masjid dan sebagainya. Karena dengan begitu jika kita sopan dalam majelis oleh orang dihargai. Tapi jika tidak sopan, ini kayak yang kecil-kecil belajar, yang bicara, tertawa, orang-orang segan nggak? Benci malah ya. Yang kecil-kecil semuanya. Jika di ini orang ini benci, malah bicara tak sopan, siapa orang mau undang lagi? Tapi jika kamu sopan, makanya di Al-Falah ini selalu mendatangkan al-jihad jika Ramadan enggak 3 kali. Dulu kan bapak pondok, tak taunya ribut kotor pondok. Tidak, dari al-jihad. Kajian itu minta di al-jihad. Ini putihnya, ini sajalah minta semua putihnya. Yang dia orang itu apa? Saya dengarkan, makanya sopan. Sebenarnya satu yang kecil semua, jika udah nih banyak mulut sopan. Jangan gurau, jangan apa. Jika ada orang baca, baca. Makin nggak terlalu selingkuh itu kan kacir. Tidak boleh nih malu. Jadi jika ada salawat ikut baca salawat, jika tahlil ikut baca tahlil. Dibagi diri, gom. Mereka tidur. Ini jika undangan nanti diam tidur. Bangun undangan habis 3 piring. Ada bagian? Ingat, ini malu santri, malu. Jadi jangan berburu kemana-mana kecuali yang ada di depannya. Ingat anak-anak, apa yang ada di depannya jangan sampai kemana-mana. Jika oleh tuan rumahnya boleh ambil. Jika tidak. Jangan yang kecil-kecil. Jangan berburu kemana-mana. Ambil apa yang ada di depannya malu. Kamu lapar nggak? Di sini diberi makan nggak? Tahu lapar nggak? Tahu. Iya, kata orang Madura apa? Kata selak. Malu kita jangan kurang makan sate, bahkan udah kemakan. Jadi jika ada di undangan itu kamu makan apa yang ada di depanmu. Jika ada kue ya kita silakan. Jangan berpun punya orang yang lain-lain. Biar sopan. Biar apa? Ada sama malu. Dengarkan ini semua nih, sakti-sakti. Apa yang kabir-kabir. Biasa, jika nasi gilir, ini anak. Jika nasi gilir, kamu itu jangan ambil sampai lebih. Masih banyak rombongan lainnya. Ambil ya satu. Biar sate, biar apa. Jangan kemainkan ini, dengarkan sate, dia. Makanya yang sini, Ingat, jika di undangan ini bikin malu saya sate. Biasanya ambil sate sampai 5, 10. Ini bukan main-mainan ini. Sampai orang yang tukang lajunya mencela itu katanya. Malu itu. Biar apa? Ambil sedia, ambil satu-satu, sedikit udah apa? Apa masih banyak kawan yang enggak? Undangan sih banyak. Mikir ya, malu ya Allah, malu ya. Abi biasanya ambil 1 potong udah. Ini sakti, bukan main-mainan, bukan jong. Rasa malunya masa perut dia itu tidak tahu malu. Itu kan jadi berak nanti. Ya dia paling tadi lah sepotong-sepotong, apa yang ada sepotong-sepotong. Jangan dilebihkan. Nanti ambil ayamnya 2-3 potong, ambil sapinya. Ini bikin malu, kayak orang selak. Yang betul apa kata? Ketarah, tak tahu makan. Dengarkan nih, bukan main-main. Ya biasa yang kabir-kabir ini yang tidak tahu malu. Masa Gunung Semeru mau meledak, piringnya sampai nggak muat itu. Malu kayak orang tidak tahu ambil sedangnya di undangan itu. Jika perlu lebih kurang sedikit lah.
Ini ya, apalagi yang kecil-kecil apa nih? Jika perlu yang kecil, yang besar ambilkan. Sekali yang besar, jangan bikin lucu-lucu, suka-suka. Makan hatinya itu dengan rasa malu, dengan sopan. Insya Allah selamat kamu. Tapi ini malu, ya Allah sampai ajihat mungkin tak boleh makan, mungkin ya Allah kayak bebek makannya. Kamu jika tahu lihat jadi ajihat tuh, rupiahnya sampai tinggi, masuk ya. Lain bunganya. Ini bikin malu. Saya malu jika kamu itu waktu ini nanti ada yang ngatur itu. Jika apa nasi gilir. Wal ina Indonesia ini mempedulikan apa yang dikerjakan oleh ini anak-anak bab majelis mulai diamalkan, terutama yang paling tinggi majelis apa? Majelis ibadah di masjid. Dua, masjid taklim, masjid salawat. Ya semua macam jelas. Tadi dan undangan Allah itu berlebih. Jadi anak-anak saya lihat tiap Jumat itu selalu saya prihatin. Sekarang waktu itu lebih awal. Duhur jam berapa? Dalam 11 berapa? Nah, itu sudah tahu berarti paling tidak jam 11 harus di masjid itu paling akhir itu. Jika bisa jam setengah 11. Abi terlambat itu karena ada tamu, apalagi karena tidak datang itu karena Abi sakit. Kamu tidak salam sementara ini, mungkin jika besok-besok Abi sehat salam, karena Abi tidak bisa berdiri lama tubuh gemetar. Abi 2 penyakit, makanya tiap malam ke dokter. Pertama stroke ringan, alhamdulillah agak kembali kemarin mau bicara keluh, pelat. 2 prostat, jadi kencing, Abi tidak bisa kencing. Jadi perawatan kemarin Abi pakai catheter itu masukkan pipa itu sampai 1 bulan. Sebenarnya harus operasi ini, tapi karena kesehatan berpit ditunda dulu. Mungkin tidak sebenarnya makan obat tiap hari. Ini biasa penyakit orang tua. Kenapa? Prostat ini laki-laki semua punya prostat kecil seperti kacang itu. Perempuan tidak ada. Apa gunanya prostat? Allah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bermaksud sebaik-baik ini. Ini yang kecil ini mengeluarkan lendir mani. Tapi sebuah laki-laki harus punya. Sedangkan mani ini jadi kendaraan untuk spermatozoa. Spermatozoa ini bibitnya anak. Bibitnya anak ini keluar dari testis. Bahasa Inggrisnya peler. Ini keluarnya bibit. Jadi bibit ini bisa keluar dilicinkan dengan sperma, mani yang keluar dari apa? Dari prostat. Jadi inilah yang oleh Allah, indahnya Allah yang buat kita ini. Tapi prostatnya yang kecil akan mengembang menjadi kanker. Apa? Satu, karena banyak menahan kencing, kan semuanya dari kecil. Sekarang terasa kamu dari 30-40 terasa nanti. Dalam orang ini 10, 7 orang kena prostat. Kenapa? Pertama menahan kencing karena asid, bicara asid apa menahan kencing. Abi dulu gitu. Karena mau dakwah Abi malu menahan kencing sampai 3-4 jam. Jika dulu kita ikut motor air jalan, motornya kita malu mau kencing tahan. Akibatnya kayak ini. Jadi kedua terlalu banyak duduk sampai beliau. Jadi kalau kita duduk sampai sejam 2 jam itu diri walaupun berapa detik supaya air apa darah mengalir ke bawah. Dilihat jika kita duduk makanya penyakit ambien dan prostat ini banyaknya ke kiai dan orang yang duduk seperti supir semuanya. Karena tekanan darah itu tidak mengalir di bawah kaki. Jadi jika kita duduk bangun itu penyakit ambien paling banyak pada ya. Termasuk Imam Syafi'i juga kena. Jadi apa? Jika kita berdiri 1 jam, diri sebentar, sekitar beberapa detik sudah air darah kita duduk lagi. Ketiga, 1 apa? Menahan kencing. 2, terlalu banyak. 3, terlalu banyak rokok dan kopi kental dan teh kental. Ini yang mengangkat ke ginjal. Abi yang terbanyak ada seperti tadi, Abi banyak menahan kencing. Jadi kemarin 6 tahun yang lalu Abi dioperasi
Misalnya sudah kayak cepat sekali karena telur itu nggak bisa kencing sama sekali. Jadi dioperasi dipakai laser, digeruk. Jadi dokter bilang 4-5 tahun bisa kambuh. Tapi jika selalu kontrol, Abi lupa kontrol 6 tahun tidak sempat. Jadi dimasukkan sini kateter itu masih separuh, udah tidak bisa butuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Untan 5 dokter. Megang juga tidak bisa butuh. Sudah gawat semua nih, nyiwanya, nyisanya, masotoknya, habis sudah pucat sekali. Akhirnya dibawalah ke Mitra Medika, dokter yang operasi dulu. Alhamdulillah, itu pun sudah habis, sudah telat lagi, bukan sakit. Jika tidak besar mungkin ditebuk dari perut untuk kecil. Alhamdulillah usaha berapa 3 kali alat hanya bisa, dan wajib dioperasi. Bertentangan, yang stroke itu harus makan pengencer darah, sedangkan operasi tidak boleh mengencer darah, takut perdarahan. Maka sekarang Abi doakan mudah-mudahan sehat. Jadi semuanya, tapi Abi sudah siap, sudah wasiat kemarin Abi. Jadi orang senang dan susah biasa. Jadi sehat dan sakit biasa, dan hidup dan mati biasa. Tidak kecil masalah. Hanya doakan jika Abi sudah mengambil Abi di mana Allah ampuni dosa kita. Yang baik. Saya sudah kemarin Abi sudah wasiat. Termasuk jika Abi meninggal, di mana kuburan Abi, siapa yang baca talqin, minta berhabaib atau berdoa jika ada dari anak saya atau di guru-guru atau ustaz-ustaznya yang lain. Ini sudah biasa, jangan kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'inu sa'atan wala yasta'khirun. Sudah biasa. Dan orang tidak akan senang semua, pasti tahu orang tidak tahu susah pasti senang. Makanya lambang susah dan senang seluruhnya itu sama. Orang senang lambangnya sama, orang susah sama. Kamu pergi mana dunia, orang tidak senang tertawa, tertawanya pasti sama bunyinya. Lain soalnya dan jika Arab tertawanya bunyinya kayak Arab. Dan lambang dukanya susahnya sama, tangisnya biasa. Jadi nangisnya orang seluruhnya itu sama. Jadi Allah akan membagi ke hambanya, hidupnya ini akan mengalir senang dan duka. Jadi seorang yang kaya pasti tahu susah juga. Bagi susah apa? Mungkin waktu senang dia dipanggil istrinya meninggal. Waktu senang dipanggil ada telepon, pabriknya terbakar. Waktu senang ada saja. Waktu senang sakit jantung. Ada seorang yang paling susah, seorang pengemis itu, tapi dia jalan dapat rokok masih panjang, punya orang buang, waduh kayak dapat pesawat. Untuk senangnya itu. Jadi relatif orang senang. Jadi jika orang kita jualan dapat 10.000, aku senangnya. Tapi orang yang kaya 10 juta masih belum apa-apa. Jadi anak-anak kita senang dan susah itu ada biasa. Jadi sakit dan sembuh biasa. Ya waktu sakit nikmati saja. Allah muji kita. Sembuh jika yang baik. Ya juga hidup dan mati biasa. Ada kehidupan, ada kematian. Jangan terlalu mati terlalu. Tapi ingat mati wajib. Dengan ingat mati selalu ingat Allah. Ya apa yang diingatkan? Takut kita mati seluruh. Jadi maka selalu tingkatkan. Saya doakan mudah-mudahan kita Allah berikan umur yang berkabi yang tidak mati kalau jadi berpikir pada Al-Fatihah. آمين من رب العالمين من رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نبوة الذنوب وتسد القلوب وتنرك بالعصبات والنسوب وعلى آله وصحبه ومن نصر. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا تأويله واجعلنا وأولادنا وذريتنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلم بلغة السيد المرسلين ومن القلوب السالمين ومن الحافظين القرآن العظيم ومن الأغنياء النافعين حساب يوم الدين ومن الذاكرين ومن الشاكرين ومن الصابرين
ومن الزاهدين ومن المحفوظين الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل بلاء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى ومن لا ينفع عين لا يسمع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وشرها. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع أساتذتنا وجميع أصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Nabi Muhammad. Sudah Arif ya kan? Arif ada.